Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala lailatul qadr. Alhamdulillah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan paling utama, mari kita saling berwasiat untuk selalu menjaga iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman itulah yang menggerakkan kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menggerakkan kita untuk melangkah ke masjid ini, ke tempat ibadah ini adalah iman. Kalau bukan karena kekuatan iman, sekuat apapun fisik manusia, siapapun itu, tapi kalau dia tidak punya kekuatan iman, maka dia tidak akan mampu melangkahkan kakinya ke masjid. Sekuat apapun manusia, ya, fisiknya, kemudian kalau tidak punya kekuatan iman, maka dia tidak mampu berpuasa. Semuanya ketaatan semua adalah karena iman. Berapa banyak orang yang kemudian Allah berikan nikmat sehat, kekuatan fisik, semuanya, tapi tidak mampu melakukan ibadah puasa, tidak mampu melakukan qiyam Ramadan, tidak mampu melaksanakan sholat dan seterusnya. Karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya di surah Al-Mu'minun Allah berfirman, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang mukmin itu. Ya, bukan orang Islam yang beruntung itu, tapi orang mukmin. Qad aflahal mu'minun. Siapa mukmin itu? Iman itu adalah tasdiqum bil qalb, iqrarum bil lisan, amalum bil arkan. Karena orang beriman itu adalah dia kemudian punya keyakinan yang kuat dalam dirinya, dalam hatinya, kemudian dia ungkapkan, setelah itu kemudian amalum bil jawarih atau amal bil arkan. Kemudian dia keyakinan itu diaplikasikan dalam bentuk perbuatan. Tapi ketika orang hanya punya keyakinan, kemudian dia punya saya orang Islam, saya orang beriman, tapi tidak mampu melakukan mengaplikasikan keimanan itu, tidak mampu mengaplikasikan perintah-perintah Allah, maka dia bukan dikatakan orang yang beriman. Karena iman itu memiliki, Pak. Jadi harus amal bil arkan, harus dilakukan. Maksudnya rahimakumullah. Karenanya kalau kita sama-sama introspeksi, evaluasi ibadah kita, sudah sekarang kita hari ke berapa sekarang? Hari ke 17 ya, 18, masuk 18 kelam ini. Masya Allah, sudah tidak terasa, sudah kita berada di pertengahan terakhir bulan Ramadan. Sudahkah kemudian ibadah-ibadah yang kita lakukan Ramadan ini sudah maksimal? Sudahkah kemudian kalkulasi Allah Subhanahu wa taala kemudian sesuai dengan Allah ridho dengan yang kita lakukan? Karenanya ibadah puasa ini, kalau kita khusus ibadah puasa ya, ibaratnya seperti seperti turnamen. Ya, itu turnamen. Jadi bagaimana orang ikut turnamen itu, bagaimana di awal itu kemudian pesertanya banyak. Ya, semuanya kalau kita lihat, mohon maaf ya, kita kemudian alhamdulillah saya kadang-kadang juga keliling di masjid-masjid. Itu awal-awal minggu pertama itu namanya turnamen, Pak. Jadi banyak pemain yang main itu. Jadi full semua masjid dan mushola itu. Kemudian mulai penyisihan terus itu. Mulai tersaring. Apa yang tersaring itu? Artinya bukan tersaring apa?
iman kita yang saya katakan itu adalah menggerak kita adalah iman. Yang menggerakkan kita adalah iman. Udahlah. Ya. Saya katakan depan tadi, sekuat apapun orang punya iman, tidak akan bisa mampu melangkahkan kaki ke masjid. Ya. Tapi mereka kemudian mampu, mereka melangkah ke luar negeri bisa, Pak. Pokoknya apa istilahnya? Jadi langkah yang baik adalah menuju ke masjid. Ya. Sejauh apapun itu, sedekat apapun itu, tapi kalaupun ke tempat kalau bukan karena keimanan tadi, maka kemudian kita mampu. Ya. Makanya kemudian kalau kita bersihkan, jadi kalau kita lihat ibadah ini, kita bicara ibadah, Pak, puasa, khususnya puasa ini. Jadi luar biasa ketika di awal itu sudah mulai tersaring terus. Dan kita semuanya ingin jadi pemenang. Kalau kita jadi pemain semua, Pak. Tentunya kalau kita main jadi pemenang. Harapan kita semua kita dari awal itu semua jadi pemenang. Bukan menjadi orang yang tersisihkan. Orang tersisihkan. Ya. Masyaallah rahimakumullah. Karenanya Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan kepada kita sebuah ultimatum pada kita tentang bagaimana bahwa keistiqomahan itulah sebenarnya yang membuat kita amalan yang jadi berat. Di awal kita kan sudah di awal kita luar biasa kan, semangatnya luar biasa. Tapi kemudian istiqomah tadi dia untuk menjaga iman tadi itu yang kemudian yang tidak mampu. Karenanya Allah menyatakan dalam surat-surat yang kita baca tadi ya, di rakaat terakhir tadi itu. Di rakaat terakhir kita baca tadi, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah berjanji, sesungguhnya innal ladzina qalu, bagi orang-orang yang mengatakan rabbunallah, Allah Tuhan kami. Artinya Allah Tuhan kami, kemudian kami berjanji, kemudian melaksanakan perintah apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dan mampu untuk mendengar Allah Subhanahu wa taala, tsumma istaqamu, kemudian istiqamah. Istiqamah inilah kemudian yang amalan yang berat. Jadi amalan yang berat adalah istiqamah. Kita kadang luar biasa Pak di awal, Pak. Tapi lambat laun terus kadang-kadang kita mulai pudar. Pudar terus ya. Hilang kemudian ketika sudah hilang istiqomahannya. Karenanya salah satu di antara amalan yang untuk mendapatkan husnul khotimah adalah istiqamah. Jika kalau kita ingin husnul khotimah, maka harus istiqamah. Karena Allah berjanji, "Tsumma istaqamu", apa kata Allah? "Tatanazzalu alaihimul malaika". Bagi orang istiqamah, Allah berjanji akan mengutus malaikat. Allah akan mengutus malaikat, ya. Untuk apa? Untuk memberikan kabar gembira, ya. Untuk memberikan kabar gembira kepada siapa, kata Allah Subhanahu? Orang istiqomah tadi itu. Tatanazzul alma. Makanya kalau Ibnu Qayyim dalam kitabnya, dalam kitab Ar-Ruh ya, beliau kemudian menjelaskan ayat ini, ya. Ketika sakaratul maut sudah sampai kepadanya, Allah Subhanahu wa taala akan mengutus malaikat kepada orang yang istiqomah ini. Untuk apa? Wa absyiru bil jannah, untuk membisikkan ke dalam telinganya apa? Wa memberikan kabar gembira tentang surga, bahwa Anda adalah calon penghuni surga. Wa absyiru bil jannah allati kuntum tu'adun, yang Allah janjikan untuk Anda. Bagi siapa, kata Allah? Bagi tsumastaqamu, bagi orang-orang istiqomah. Makanya kita katakan kalau ingin husnul khatimah, ada kunci adalah harus istiqamah. Kalau ingin husnul khatimah, malaikat akan mengutus bagi orang, berkata Allah, ketika kemudian Allah datang malaikat berikan membisikkan padanya, Allah jadikan kamu dengan surga. Karena ketika kata Muqayyim kediri cabut ruhnya, kemudian ruhin dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala ke langit yang ketujuh. Setiap pintu langit pertama sudah mencium bau harum ruh si fulan tadi itu. Maka si penjaga pintu langit tadi itu, malaikat pintu langit mengatakan, siapa yang Anda bawa? Bertanya kepada malaikat maut, adalah si fulan. Kemudian sungguh harum, kemudian baunya, kemudian terus sampai
Begitu juga yang kedua, ketiga sampai ketiga. Sampai di langit ketujuh menghadap Allah, dia sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kemudian kembali ke dunia, dia kemudian menyaksikan jasadnya kemudian sedang dimandikan, dikafani sampai diiringkan ke ke kuburan. Itulah kemudian kata Ibnu Qayyim orang yang istiqamah. Namun sebaliknya, ketika orang su'ul khatimah, maka kemudian bau badan ruhnya kata malaikat adalah busuk, kemudian malaikat pintu ketika mau dibawa ke langit ketujuh, malaikat pertama sudah menolak si fulan tadi itu. Waliyadzubillah. Hadirin, karenanya begitu kemudian istiqomah itu dulu amalan yang berat dan amalan yang luar biasa. Karena Rasulullah kemudian pernah bersabda, ahabbul a'mal indallah ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling Allah cintai, ingat Pak. Amalan yang paling Allah cintai, ketika Allah cinta Pak, maka kemudian amalan itu pasti Allah akan terima. Apa itu? Adwamuha, istiqomah, adwam. Dawam itu terus menerus Pak. Wa in qalla, walaupun kemudian sedikit. Ya, walaupun sedikit tapi istiqomah. Banyak kemudian tapi kemudian tidak istiqomah. Itu walaupun banyak tapi kemudian tidak istiqomah, Allah lebih cinta kepada amalan yang adwam, yang istiqomah. Karenanya kemudian pernah sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, minta wasiat. Ya Rasulullah, berikan aku wasiat, kemudian setelah itu aku tidak akan minta lagi kepadamu wasiat. Ya Rasulullah, berikan wasiat. Artinya wasiat yang paling utama. Apa kata Rasulullah? Amantu billah tsumma istaqim. Menurut kita sederhana, Pak. Menurut kita sederhana. Kata Rasulullah, jawaban Rasulullah, amantu billah tsumma istaqim. Kamu beriman kepada Allah, artinya iman dengan apa? Perintah-perintah Allah ini. Ya, semua perintah-perintah Allah SWT. Kemudian tsumma istaqim. Kemudian kamu istiqomah dengan semua. Istiqomah dengan sholatmu, istiqomah dengan puasamu, dan seterusnya. Istiqomah. Karena dengan istiqomah itulah Allah Subhanahu wa taala akan mencintai segala amalan-amalan yang kita lakukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua ini menjadi pemenang, Pak. Pemenang. Akhirnya nanti kemudian makanya nanti minal faizin. Ya, kita kembali kepada meraih faizin, kesuksesan. Selesai kita dengan rangkaian ibadah bulan Ramadan ini, terus kita istiqomah dengan puasa kita istiqomah, dengan tadarus Quran kita istiqomah, qiyamul lail kita istiqomah, terus infak sedekah kita terus kita istiqomah, maka minal aidin wal faizin, kita akan kembali kepada kefitrahan diri kita dan faizin, meraih menjadi pemenang semuanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf manakala ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.